Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerahnya dalam bentuk hidayah, rahmat, dan pemenuhan terhadap kebutuhan manusia. Anugerah yang paling agung yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah keislaman dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perhatikan ya, jadi anugerah yang paling agung yang diberikan kepada manusia adalah anugerah keislaman. Karena manusia ketika ingin mencari sebuah kemuliaan tanpa didasari dengan Islam, maka itu adalah kemuliaan yang semu. Jadi kemuliaan yang abal-abal. Orang melihat ya, ketika dengan kasat mata, dengan pandangan naturalisme ya, ketika seseorang memiliki kedudukan, kekuasaan, kemudian harta yang berlimpah, istrinya lebih dari 4 misalnya kan, itu adalah kemuliaan yang semu kalau tidak didasarkan pada Islam. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab pernah menyatakan, bangsa Arab pernah mengalami pada masa disebut sebagai masa jahiliyah, paling jahiliyah ya. Nah, ketika bangsa Arab mengalami kejahiliaan, keterburukan yang paling mendalam, maka begitu Islam itu hadir, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang disegani. Bangsa yang disegani bahkan mampu mengalahkan kerajaan Persia dan kerajaan Bizantium Romawi. Ya. Itu karena apa? Karena membawa bendera Islam. Jadi kemana-mana mereka membawa bendera Islam, mereka menyebarkan bendera Islam, dan pada akhirnya bangsa Arab adalah bangsa yang disegani, dan kemudian terus melakukan penaklukan, pembukaan untuk memberikan cahaya Islam. Maka Umar menyatakan, kalau bangsa Arab tidak ada Islam, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang tidak akan pernah diperhatikan, yang tidak pernah memainkan percaturan dunia pada saat itu. Nah, oleh karena itu, ketentuan ini berlaku bagi kita. Kita mau sebagai bangsa Indonesia, mau sebagai bangsa Malaysia, atau apapun ya, kalau berusaha menanggalkan Islam, maka akan menjadi bangsa yang terburuk, menjadi bangsa yang terhina dan sebagainya itu. Dan ini harus ditanamkan ya di dalam dada kita sebagai muslimah. Karena ini muslimah semuanya kan. Saya satu-satunya muslim gitu ya. Karena saya laki-laki sendiri gitu ya. Jadi ini penting ya, yang harus digarisbawahi, bahwa untuk mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat tidak boleh melepaskan daripada Islam. Ini pembukaan dulu. Dan alhamdulillah ya, ini Pondok Ramadan MTSMA Integral ya, Luqman Al-Hakim Bojonegoro Hidayatullah Bojonegoro. Dan ini adalah hari yang terakhir. Nanti insya Allah ada penutupannya. Nah, kita kembali ya, nanti sebagaimana saya melanjutkan pengkajian terhadap kitab Riyadhus Shalihin, saya langsung melompat kepada bab 2, yaitu tentang taubat. Ya, tentang taubat. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita menghadirkan niat
di dalam setiap perbuatan lahir maupun batin. Masih ingat ya? Saya cuplikan satu hadis, dua hadis itu hanya untuk sekedar wawasan. Siapa tahu itu ke depan kan kalian punya kesan dan ada minat untuk memilih kitab Riyadhus Shalihin. Karena ini harus dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada gitu ya. Harus ya paling tidak punya Al-Quran, terjemah atau tafsir, kemudian di bawahnya adalah hadis-hadis, entah hadis Arba'in, hadis Riyadhus Shalihin atau Bukhari, Muslim dan sebagainya. Harus punya itu ya, minimal itu. Karena itu adalah kitab yang memberikan petunjuk bagi manusia untuk memperoleh cahaya di dalam kehidupan. Nah, kita kembali di dalam Riyadhus Shalihin di bab 2 ini membahas tentang taubat. Nah, taubat ini secara bahasa maknanya dari kata akar kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali dari apa? Dari berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kembali ke dia berpaling kepada perintah di dalam agama Islam. Sehingga dia tergelincir untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, keharaman dan sebagainya. Itu yang disebut orang yang berpaling kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya punya makna yang berbeda ya. Yang dimaksud dengan taubat, saya mencoba untuk menggabungkan dengan satu ayat yang ketika roh manusia ya, para arwah manusia itu sebelum dia ditiupkan ke dalam tubuh manusia itu kan ada perjanjian ya antara roh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian muncul qalu bala syahidna. Ya, ada sini sabita bala sabita. Enggak ada ya. Jadi ada pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hanya sebagai pencipta tapi sebagai al-mudabbir, pengatur. Tidak hanya sebagai pengatur tapi juga sebagai sesuatu zat yang disembah oleh seluruh makhluknya. Karena seluruh makhluk itu menyembah kepada Allah. Kita manusia menyembah kepada Allah. Hewan juga menyembah kepada Allah. Cuma dengan bahasa yang masing-masing, dengan bahasa hewaniyah atau bahasa, kalau manusia kan bahasa manusia, atau malaikat dengan bahasa sendiri, atau mungkin batu, pohon-pohon juga menyembah kepada Allah SWT, tapi dengan bahasa mereka gitu. Jadi ada perjanjian. Nah, ketika manusia itu hadir di dunia, kemudian dia lupa dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lupa apa yang disebut namanya ghaflah. Makanya ada buku namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Karena manusia itu kan al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi manusia begitu roh manusia itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia gitu ya, maka begitu dia hadir di dunia dia lupa, nggak tahu apa-apa. Maka kemudian Allah mengajarkan malam ya'lam gitu ya, ya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan ini itu ya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu kan sebelum sebelum para malaikat diperintahkan untuk menyembah kepada Adam, kemudian iblis diperintahkan untuk menyembah kepada Adam, Allah mengajarkan terlebih dahulu kepada Nabi Adam, sehingga menjadi manusia yang memiliki kemuliaan melebihi daripada malaikat dan iblis, karena sudah diajarkan. Dan kalau ada yang ingin mencapai kemuliaan, satu-satunya syarat yang harus dimiliki, ini dasar ya, Anda harus memiliki pengetahuan. Sebagaimana Allah memberikan pengetahuan kepada Adam. Karena dengan pengetahuan lah gitu ya, kita akan mengenal Allah, kita akan mengenal Rasulullah, kita akan mengenal Al-Quran, kita akan mengenal alam semesta, kita akan mengenal siapa yang menciptakan segala sesuatu gitu. Itu melalui pengetahuan. Nah, kita kembali. Taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali dari apa?
kembali kepada fitrah manusia. Sebagaimana Allah menciptakan sesuai dengan fitrahnya. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ada yang memaknai dengan suci, bersih. Kemudian ada yang memaknai dengan apa fitrah? Cenderung untuk mengesahkan Allah. Orang kalau ketika roh itu kan masih suci. Masih suci, tidak ada dosa. Tidak ada apa namanya itu kotoran-kotoran ya yang mengeruhkan daripada roh itu sendiri. Tapi begitu hati itu dia sudah tercampur dengan hawa nafsu, dengan kemasan dan sebagainya itu. Maka bagaimana manusia itu bisa kembali kepada fitrah? Dia menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang apa namanya kembali untuk mengesahkan Allah dengan melaksanakan perintahnya, maka dia harus bertobat terlebih dahulu. Harus bertobat dulu. Dan Rasulullah telah memberikan contoh, memberikan uswatun hasanah. Padahal Rasulullah itu kan manusia yang tidak pernah salah. Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Maka sebutannya adalah maksum. Itu Rasulullah terjaga dari kesalahan, terjaga dari kemaksiatan. Tapi Rasulullah setiap hari dia bertaubat, beristighfar 70, maka dalil lain adalah 100 kali. Maka karena Rasulullah kamu kan bukan manusia yang apa namanya, yang dijamin oleh Allah masuk surga, dosamu di masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu harus memperbanyak sujud, sujud kepada Allah? Itu kan pertanyaan dari Siti Aisyah sebagai istri yang tercinta dari Rasulullah SAW, yang dinikah oleh Rasulullah ketika masih gadis. Karena seluruh sisanya itu kan janda-janda semua tuh. Khadijah itu janda, siapa lagi? Janda semuanya ya, sampai 12 atau berapa itu ya. Ya satu-satunya yang gadis adalah Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu pernah gitu ya, Rasulullah, kenapa harus kamu memperbanyak sujud itu ya? Rasulullah hanya menjawab, apa jawab Rasulullah? Ada tahu? Ayatilah fil ard mana? Apa jawab Rasulullah? Kenapa kamu harus memperbanyak syukur gitu? Memperbanyak sujud kepada Allah. Kau sudah dijamin masuk surga. Dosamu di masa lalu dan masa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah SWT. Ngapain kamu sujud kepada Allah? Bahkan tengah malam sampai bengkak kakinya itu. Kenapa? Ayo, Pak ayat 3 kelas 10, coba kelas 10. Bagaimana siapa Rasulullah? Tidakkah aku menjadi manusia yang bersyukur. Jadi jawaban Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu bersyukur kepada Allah karena diberikan anugerah yang luar biasa gitu loh. Sebagai manusia yang terpilih, sebagai nabi yang terakhir, sebagai pemberi syafaat. Nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaat, tapi kecuali Nabi Muhammad dan sebagainya itu. Dan bertobat kalau ada dua ya. Kalau terkait dengan hak Allah itu ada 3 syaratnya. Jadi kalau dengan hak Allah itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya tobat itu diterima. Yang pertama, perhatikan ya. Yang pertama 3 syarat ya yang terkait dengan hak Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah, maka ada 3 syarat supaya tobat kita diterima. Yang pertama, menghentikan maksiat. Menghentikan maksiat. Artinya harus ada komitmen. Menghentikan maksiat. Tidak mungkin lah mau tobat itu masih maksiat kan itu ya. Itu namanya tobat lombok. Tobat cabai namanya ya, pedas. Tapi kapok-kapok itu ya. Pedas gitu ya. Tapi bisa makan lagi gitu kan.
Ya. Jadi harus memperhatikan bahasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, harus ada penyesalan. Ya, harus ada penyesalan. Coba perhatikan ya, Al-Quran ditutup dulu, Al-Quran ditutup dulu ya. Ya MTS, perhatikan, Al-Quran ditutup dulu ya. Nanti ya fokuskan dulu ke sini ya. Nanti nggak masuk nanti ilmunya tuh, nggak dapat dua-duanya tuh. Ya, ditutup aja nggak apa-apa. Al-Quran ditutup ya, tutup dulu. Ini kaitannya dengan adab loh ya, adab mencari ilmu ya. Ditutup aja dulu. Fokuskan kepada yang di depan gitu ya. Supaya nanti dapat berkah ilmunya gitu. Itu penting ya. Nanti dapatnya 50 bisa jadi 200, 200, 300. Dan itu yang saya lakukan gitu ya. Saya dalam seminggu sekali itu saya belajar 2 jam ya. Luar biasa 2 jam. Dan mata saya saya berusaha untuk tidak tidur. HP saya tinggalkan gitu ya. Walaupun saya cuma dapat itu ya, tapi saya berharap dengan itu saya mendapatkan berlipat-lipat itu. Nah, itu pengalaman ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi harus ada penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, itu bukan namanya tobat. Tobat tuh nggak ada penyesalan kan? Apalagi sampai menangis itu kan. Air mata buah ya, kepura-pura di dalam bertaubat kepada Allah SWT. Kalau tidak ada penyesalan itu ya. Nah, kemudian ketika bertekad tidak akan mengulangi lagi. Harus ada komitmen itu loh. Bertekad tidak akan mengulangi. Nah, 3 syarat ini tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Artinya apa? Harus dipenuhi 3-tiganya. Tidak boleh salah satu tidak lakukan itu loh. Karena menjadi syarat untuk diterima taubatnya itu harus semuanya. Jadi hentikan maksiat, menyesal, dan terakhir bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Sama dengan orang yang membunuh 100 itu. 100 manusia dibunuh kan? Apakah ada peluang untuk bertobat? Ada. Tapi dengan syarat kau harus tinggalkan kampungmu menuju kampung yang lain. Dari Bojonegoro ke Tuban. Nggak tahu tengah jalan. Tapi karena dia bertekad kan untuk meninggalkan kampung yang di mana dia melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan. Dia sampai ke kampung yang dituju, di tengah jalan dia meninggal dunia. Dan itu menjadi perdebatan di antara dua malaikat itu. Antara malaikat yang mencatat kebaikan dengan malaikat yang mencatat keburukan itu. Itu berdebat itu. Sampai malaikat Jibril itu konsultasi dengan Allah itu. Ini gimana malaikat bertengkar itu kan? Hanya untuk memperebutkan satu orang yang telah bertobat itu. Tapi masih di tengah perjalanan, belum sampai kepada kampung yang di mana itu jauh daripada kemaksiatan itu. Yang penting kan ada tekad itu loh untuk meninggalkan kampung kemaksiatan itu. Hanya kan itu kan belum apa-apa itu, hanya meninggalkan kampung halaman dan itu belum sampai. Nah, ditambah misalnya yang kedua, kalau terkait dengan hak manusia itu tambah satu lagi. Jadi kalau dengan hak manusia ditambah satu lagi, kalau enggak taubatmu tidak diterima. Kalau sama hak Allah cukup 3 ini. Tapi kalau sama hak manusia, Anda melakukan kesalahan dengan manusia, satu hal yang harus ditambahkan. Anda harus meminta kerelaan dari yang bersangkutan. Orang yang Anda zalimi, orang yang Anda aniaya, orang yang Anda sakiti, Anda harus minta maaf. Anda yang mau harus minta maaf. Kalau Anda tidak pernah minta maaf, Allah tidak akan pernah ngampuni dosanya. Makanya jangan sekali-kali ya mengambil saya punya ini ya, terutama kalau Anda mau jadi pemimpin ya di sebuah pemerintahan, pemimpin di gitu ya. Anda harus siap ya pertanggungjawaban itu ya, karena berapa orang yang ada rakyat yang harus ada tanggung jawab itu kan. Kalau ada ya gimana mau bertobat bertambah satu persatu kan? Seperti itu ya. Jadi kalau menjaga perasaan Anda harus begini meminta maaf. Jadi itu ya, hak manusia itu harus meminta maaf kepada manusia yang Anda zalimi itu.
Nah, bagaimana dalam Quran itu ada perintah untuk bertobat. Makanya taubat itu ada menyatakan itu wajib dilakukan sebelum Anda melakukan amal. Ada pendapat menyatakan seperti itu ya. Setahu saya itu adalah Imam Al-Ghazali itu menyatakan begitu. Hukum bertobat itu adalah wajib. Kalau Anda ingin melakukan sebuah amalan atau ibadah. Dengan tujuan apa? Supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dasarnya, misalnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Jadi bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. La'alakum tuflihun, atau mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ada lagi misalnya wanistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Jadi beristighfarlah atau meminta ampunlah kepada Allah gitu ya. Rabbakum, Tuhan kalian, tubu ilaihi, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Ada lagi misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat secara sungguh-sungguh yang memurnikan ya daripada dosa. Dikatakan nasuha itu kan bisa kita maknai sungguh-sungguh, karena taubat yang sungguh-sungguh itu bisa menghancurkan atau menghapuskan dosa. Makanya taubatan nasuha. Nasuha itu kalau kita analogi dengan sebuah benda, itu seperti memisahkan susu dengan apa namanya, susu pokoknya susu lah gitu ya, susu sapi atau apalah gitu ya, kan ada susunya itu kan, itu dipisahkan dari air kencing atau ya itu iya. Padahal kalau ukurannya kan sama kan itu ya, tapi kan bisa dipisahkan loh kalau dibutuhkan itu kan. Dan seperti itu, jadi suci tidak bisa diminum begitu loh. Ya coba ada lihat di prosesnya gimana kan, mengeluarkan itu, memerah susu unta atau susu sapi gitu kan. Kan segar gitu, kita langsung di video kan segar kan. Nah, itu, jadi nggak ada campuran apa, misalnya air kencing atau apa lah gitu ya. Dan seperti itu, nasuha itu kalau kita analogikan dengan benda. Makanya bertobatlah secara sungguh-sungguh supaya Allah menghapuskan seluruh dosa itu. Nah, dosa besar itu hanya dengan taubat. Dosa kecil itu dengan istighfar. Makanya kan di sini kan dibedakan antara wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Karena istighfar itu menghapuskan dosa kecil, taubat itu menghapuskan dosa besar. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang terkait dengan taubat? Saya ambil hadis ya, tidak salah bukan dua hadis yang singkat-singkat ya. Hadis yang saya sampaikan yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu bil maghribiha taballahu alaihi." Jadi Abu Hurairah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersiapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, mentaba qabla an tatlu as-samsa min maghribi kataballahu alaih." Niscaya Allah pasti menerima taubatnya. Jadi kalau kita berbicara ya, peluang taubat ini kan terbuka lebar sampai sekarang ya. Sampai ada pertanda akhir zaman, yaitu salah satunya adalah matahari terbit di sebelah barat. Jadi matahari itu terbit di sebelah barat. Dan itu terjadi setelah kita menghadapi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Dajjal keluar, kemudian Ya'juj Ma'juj, setelah itu Ya'juj Ma'juj, kondisi Nabi Isa memimpin menggantikan Imam Mahdi, kurang lebih antara 7 atau 4 tahun. Setelah itu kemudian Allah
menerbitkan matahari yang sebelumnya ke timur berubah ke barat itu. Dan itu terjadi kepanikan yang luar biasa. Kehebohan yang sangat mempanikan ya. Itu luar biasa itu. Manusia gak coba lagi ya. Karena begitu terbit dari barat, maka keimanan dan tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 3 tanda ya. Ada 3 akhir zaman itu. Kalau ini muncul, maka tobat dan keimanan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sia-sia. Yang pertama ketika Dajjal itu keluar. Ya sebelumnya beriman maka dia beruntung. Tapi kalau yang sebelumnya dia kafir maka tidak beruntung kalau Dajjal sudah keluar. Karena Dajjal begitu keluar itu adalah puncak fitnah. Jadi kegelapan fitnah yang paling memuncak itu adalah ketika Dajjal itu keluar. Maka keimanan itu tidak akan berkuda termasuk taubat itu. Yang ketiga, binatang melata itu sudah keluar. Binatang melata yang bisa berbicara gitu kan. Nanti yang akan memberikan segel gitu ya, atau mengecap di kepala masing-masing gitu ya. Kafir, Islam, kafir, muslim gitu kan. Selesai, baru kemudian terjadi pembendaman di 3 tempat, di timur 3 kali, di barat 3 kali, baru kemudian ada api yang menggiring manusia di wilayah Yaman. Setelah itu baru kemudian ditiup sangka kalah. Saya masih ingat ya, ada serban-serban ingatan yang saya masih ingat terkait dengan akhir zaman. Tadi saya cek ternyata buku saya masih 2 ya. Buku Indo saya terkait dengan akhir zaman itu ada 2, tebal-tebal gitu ya. Tapi yang sisanya itu sudah diberi sama santri sini, santri wah sebagai hilang semuanya itu kan. Sebenarnya saya rugi juga. Saja buku itu sudah gak terbitkan lagi gitu. Karena buku lama gitu ya. Jadi ya kita punya peluang besar ya sebelum kita sebelum matahari terbit dari barat, bertobatlah. Kapan saat matahari terbit dari barat? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau bisa ditanya, Allah menjawab ya dekat. Karena Rasulullah pernah ditanya, wah Rasulullah kapan kiamat itu datang? Kemudian Allah mengilham kepada Rasulullah, jawablah dekat, kiamat sudah dekat. Makanya ada film kan, kiamat sudah dekat itu. Ya kiamat sudah dekat, tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui ya. Nah oleh karena itu kita harus ya menyegerakan bertobat. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, ini putra dari Umar bin Khattab ya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yukharkhir. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla sungguh pasti menerima taubat hambanya sebelum ia sekarat. Jadi kalau sudah sakaratul maut, kemudian nyawa keluar dari kerongkongan, maka taubat sudah di stop, sudah gak bisa diterima lagi. Ya, coba nanti kalau misalnya ada nenek itu kan, atau buyut, atau tetangga yang meninggal, coba datangi. Lihat bagaimana orang yang sudah sakaratul maut itu. Lihat itu ya, perhatikan. Dan Anda bisa imajinasikan, barangkali nanti suatu saat Anda akan menghadapi seperti itu. Itu nafasnya segal-segal tuh. Gitu ya. Itu seperti itu. Karena dia bertaruh itu kan. Masih ada sisa-sisa napas ya. Ketika coba menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kalau ada diminta untuk mentaklidkan gitu loh. La ilaha illallah gitu kan. Kalau nggak bisa, Allah gitu. Biar cepat mabuk.
Ya, seperti itu kan. Saya sudah biasa kan, kalau saya tetangga meninggal saya dipanggil. Itu sampai keringatnya meruntus gitu ya. Karena begitu kalau orang sakaratul maut nyawa dicabut ya oleh malaikat itu ya, itu kan seperti memasukkan apa namanya? Katakanlah memasukkan sawi, biji sawi itu loh. Biji sawi dimasukkan ke dalam tubuh manusia, kemudian ditarik melalui lehernya, melalui kerongkongannya. Ada bisa bayangkan nggak sakitnya itu? Bisa nggak bayangkan nggak? Biji sawi itu loh, masuk ke dalam tubuhmu, ditarik lagi, sakit nggak? Oh, nggak pernah ya. Tapi ada bisa bayangkan kan, betapa sakitnya gitu loh. Makanya, dan kalau ada ingin muda untuk sakaratul maut, ya bertobatlah gitu ya. Matilah dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah nanti dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, ini dua hadis ini ya yang perlu saya sampaikan, yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada banyak hadis ini ya, bahkan ada hadis yang panjang, tapi saya coba ambil dua hadis saja. Supaya nanti kita ada dialog interaktif ya, untuk membahas memperpanjang lebar tentang taubat itu ya. Jadi inilah ya penjelasan di dalam Riyadhus Shalihin terkait dengan taubat. Nah, untuk setelah ini saya persilakan MTS satu pertanyaan, kemudian MA satu pertanyaan. Seperti biasa aja ya. Saya cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.